Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jumpa lagi di seri filsafat ya. Pada kali ini ya, saya ingin bertanya masih bersama Pak Dr. Endai ini ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita bicara tentang filsafat, terutama filsafat yang sekarang ini yang berkembang itu kan pasti selalunya dibahas itu adalah Socrates, Plato dan Aristoteles gitu kan ya. Nah, saya ingin tahu sih sebenarnya inti dari pemikiran mereka itu apa nih sebenarnya sih? Gitu, jadi mungkin bisa satu-satu gitu ya. Jadi apa nih yang paling dominan gitu, gurunya, kemudian kan mereka guru murid gitu ya. Jadi apa nih kemudian juga pemikirannya dulu itu saja. Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dr. Wisnu. Yang terhormat Pak Ketua Stinsipa, Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Kaimuddin. Amin ya Allah. Terima kasih, amin ya. Kita doakan beliau semoga cepat sukses. Amin. Dan selalu sukses, bukan cepat sukses, selalu sukses ya. Karena beliau itu adalah seorang pimpinan kami yang paling baik ya. Masya Allah, kan satu-satunya paling Iya, baik. Oke ya. Ya, baik. Terima kasih. Karena Pythagoras itu adalah masa transisi dari filsafat kosmos atau filsafat alam Tadi kan ya. kepada filsafat pemikiran. Ya, seperti itu. Maka kita lompatilah ada filsafat perennial Parmenides ya. Parmenides ya. Parmenides dan Demokritus itu Kita lewati dulu. Masuk ke dalam Socrates. Masih di Yunani sana, Socrates itu ya hidup di abad 45 lah, 45 gitu kan, 45 sebelum Masehi itu ya. Iya, betul, sebelum Masehi. Oke. Karena keyakinan di Athena pada saat itu, di Yunani pada saat itu, bahwa dewa-dewa itu ada. Siapa yang menghembuskan dewa-dewa itu ada? Tadi Pak, jelas dewa air. Iya, betul. Anak Simanos dewa udara. Banyak dewa jadinya ya. Heraklitos dewa api. Banyak dewa lah di sana. Banyak dewa ya. Nah, kemudian Socrates ini berpikir, nah kalau itu dewa, di mana dewanya? Dewanya di mana nih? Dewanya di mana? Maka Socrates itu kemudian beliau tidak mau mengatakan bahwa dewa itu tidak ada ataupun ada, tapi dicari kepada masyarakat sekitarnya, kepada warga negara Athena sana, dengan istilah kita namanya dialektika Sokratis. Betul, dialektika ya. Dialektika Sokratis. Artinya apa? Socrates bertanya, kemudian Socrates tidak menjawab atau tidak menyalahkan jawaban dari masyarakat. Jadi nanya, kemudian ya udah tampung aja tampung gitu ya. aja semuanya gitu kan. Namanya dialektika Socrates. Dialektika Socrates. Ya, atau atau disebut juga dengan parapatetik. Parapatetik, betul. Ya, parapatetik ya. Parapatetik. Pertanyaan-pertanyaannya itu adalah seputar tentang manusia. Tentang manusia. Ya. Manusia itu apa sih? Oh, manusia itu ini. Tanya lagi. Terus kalau kebijaksanaan itu apa? Oh, ini. Kalau keadilan, ini. Kalau kebenaran, oh ini. Kalau kasih sayang, ini. Gitu ya, seperti itu Pak. Bertanya terus. Nah, kemudian Socrates itu disebut juga dengan kaum sofistik. Iya, sofistik, betul. Kaum sofistik, artinya kaum yang menyukai kepada wisdom, bijaksanaan. Ditanya satu masing-masing. Nah, rupanya penguasa tidak suka. Rakyatnya mulai berpaling dari dewa. Kepada pikirannya ya. Kalau zamannya René Descartes itu ada cogito ergo sum. Betul. Jika kamu berpikir maka kamu ada. Betul. Cogito ergo sum kan? Kalau dari orang Islam itu adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, gitu kira-kira gitu ya. Kurang lebihnya lah ya. Kayak gitu. Jadi dialektika Socrates itu bertanya kepada warganya. Kamu tuh siapa? Manusia. Manusia itu apa? Ya, karena pertanyaan filosofi itu pertanyaan mendalam, mendasar, radikal, sistematis, perenungan. Dia ditanya lagi, kamu siapa? Manusia. Bapakmu siapa? Ini kakekmu siapa? Ini. Sampai ujung kakekmu siapa? Nggak tahu lagi. Nah, gitu ya. Nah, ujung kakekmu siapa? Kemudian oleh para filsuf yang kemudian di kemudian hari itu, misalnya oleh Zeno dan Seneca itu disebut dengan
prima causa. Iya, betul. Berakhirnya sebab yang disebabkan oleh sebab gitu. Ujung dari sebuah sebab, gitu ya, dari prima causa. Prima causa ya. dari Seneca, apa namanya, Zeno, seperti itulah. Betul. Kayak seperti itu kan. Jadi Socrates lebih cara berpikir itu tentang itu ya tadi ya. Karakter memang dialektika itu ya. Iya, dialektika. Dia bertanya saja, ditampung, bertanya. Berarti kalau pemikiran itu sendiri itu kan tadi dari metodologinya. Kalau dari sisi pemikirannya, misalnya tadi tentang dewa-dewa, mungkin ada semacam kritik atau mungkin apa, sebenarnya seperti apa tuh Socrates itu? Jadi kalau Socrates itu tidak mempercayai dewa. Tidak mempercayai dewa ya. Tidak mempercayai dewa. Tapi percayanya dengan apa tuh? Ada kekuatan atau ada apa? Nah, dewa apa namanya? Socrates itu percaya kepada sebuah kekuatan. Kekuatan yang di luar manusia itu sendiri. Iya, sebuah kekuatan saja. Kekuatan saja. Namanya apa ya? Apalah Kita di prima causa gitu mungkin ya. Iya kan, banyak gitu. Iya kan? Dan itu adalah kesimpulan prima causa itu berdasarkan dari sejumlah jawaban yang ditanyakan kepada warga negara itu. Ya, dia juga termasuk dengan murid-murid juga dialog gitu ya. Dialog gitu kan, seperti itu. Bertanya gitu. Jadi nanya terus gitu ya. Nanya gitu. Nah, sehingga para pemuda di Athena sana mulai meninggalkan para dewa. Para dewanya ya. Raja saat itu sangat khawatir. Iya, betul. Ya, jadi raja di Yunani sana tuh sangat khawatir, Pak. Iyalah, khawatir. Jangan-jangan seluruh warga negara itu tidak mau lagi mengakui adanya dewa. Ujungnya adalah tidak mengakui adanya kedaulatan tentang kerajaan itu. Kan? Kalau politikus kan berpikirnya kekuasaan, Pak. Iya, kayak gitu kan. Sehingga akhirnya Socrates ini diracun gitu ya. Sehingga Socrates diracun, dibunuh, minum racun kan ya waktu itu masalah itu ya. Nah, tapi sebenarnya kan setelahnya ada itu ya muridnya itu si Plato itu ya. Nah, kemudian ada Plato ya. Kalau Plato kayak gimana Pak pemikirannya itu? Nah, karena pemikiran Socrates itu tidak dibukukan, tidak dibukukan oleh Socrates gitu kan, tetapi dibukukannya oleh muridnya. Oleh muridnya Plato itu dibukukan. Nah, di situ ada satu keyakinan yang oleh Plato itu disebut dengan antara teori idea dan teori materi. Iya, idea ya. Idea dan materi. Betul. Nah, yang paling dikenal dengan awal mula dari keyakinan ini adalah dengan adanya alegoria cave. Alegoria cave ya. Alegoria jadi guha, alegoria guha. Guha. Artinya apa sih? Kasusnya apa sih? Plato saat itu begini. Plato saat itu berpendapat bahwa jika ada 3 orang di guha dan guha itu tidak pernah dikunjungi manusia selain 3 orang itu, ya, kemudian di dalam guha itu ada seberkas sinar. Ada seberkas sinar. Kemudian dari seberkas sinar itu muncullah sebuah gambar atau bayang-bayang itu menyerupai kuda. Karena mereka sudah tahu kuda kan? Kuda. Maka Plato mengatakan bahwa kuda itu adalah idea. Arti idea di sini bukan gagasan ya, gagasan. Tapi kumpulan dari materi yang ditangkap oleh pikiran manusia, kemudian dijadikan materi lagi, dan itu disimpulkan bahwa itu materi itu namanya kuda. Sama seperti kalau kita waktu kecil lah ya, jari kita digerak-gerakan gitu kan seperti bayangan gitu ya. Kayak gini kan, kayak ulur gitu apa. Betul. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah antara idea dan materi ya. Menurut Plato bahwa manusia itu adalah wujudnya adalah idea. Wujudnya idea. Bukan wujud aslinya tentang manusia. Jadi yang disebut dengan kuda itu adalah kuda idea atau konsep kuda yang dicerna oleh kepala kita dan akal kita.
di konsep kuda yang disenang oleh akal kita dan di dalam kepala kita. Jadi kalau begitu kuda yang dilihat oleh mata kita, yang diindrawi oleh mata kita, yang kelihatan oleh mata kita, menurut Pak Plato itu namanya kepalsuan. Iya, itu fata morgana kalau gitu. Fata morgana kan? Iya, jadi bukan tidak nyata gitu. Iya, tidak nyata, itu fata morgana. Sehingga Pak Plato mengatakan bahwa apa yang kita lihat itu adalah kepalsuan karena itu bersifat fana, tidak abadi. Nah, saya sempat berpikir juga nih Pak Dr. Misno nih. Kalau begitu ketika saya mati dikubur selama 1 minggu, mungkin jasad saya sudah tidak ada. Berarti jasadnya itu adalah fana. Kalau merujuk kepada filosofinya Plato, benar bahwa wujud itu adalah fana, badan itu adalah fana, karena dia bisa hancur. Sedangkan ide itu tidak akan bisa hancur. Ya, ide itu sebenarnya tidak bisa hancur. Nah, kalau saya baca lagi gitu kan sebuah sejarah, gitu ya. Pikirkan lagi, renungkan lagi tentang Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj. Meskipun ada berbagai macam pendapat, apakah Rasulullah jasad tubuhnya yang ke sana, atau ketika mimpi saja yang ke sana, atau ruhnya saja ke sana, itu buat saya adalah berarti jasad itu adalah memang fana. Kalau jasad ya memang fana. Fana. Yang ada adalah ruh kita. Ruh yang jasad itu abadi gitu. Abadi. Kan? Sekarang kita tanya lagi lah. Jadi kalau Pak Dr. Misno bertanya kepada saya, pandai Pak Ketua kita, Pak Dr. Khaimuddin, di mana sekarang? Nah, yang terbayang oleh Pak Dr. Misno itu adalah wajah bentuk dari jasadnya Pak Khaimuddin yang ada di isi kepala Pak Dr. Misno. Konsepnya ya. Konsepnya. Saya tergambarkan dari panca indera yang melihat. Iya, mulai melihat. Tapi kan Pak Rektor kita kan tidak kelihatan oleh mata kita. Iya, betul. Nah, meskipun tidak kelihatan, tetapi jasad itu melekat pada konsep di kepala kita. Karena memang ada tadi pengalaman-pengalaman yang indrawi sebelumnya. Iya. Nah, kalau begitu menurut Pak Plato bahwa manusia itu ataupun alam semesta, kita batasi sekarang manusia aja ya. Bahwa manusia itu adalah yang disebut dengan manusia itu adalah idea dari manusia itu sendiri. Idea dari materi itu sendiri. Jadi materi itu adalah bukan sesuatu yang nyata. Sesuatu nyata ya. Jadi bukan sesuatu yang nyata. Dia fana, akan hilang. Akan hilang. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, ini adalah pikiran daripada Pak Plato, muridnya Pak Sokrates, seperti itu, Pak. Dan ini kan alegoria gua alegoria. Gua seperti itu. Alegoria gitu ya. Jadi kayak alegoria ya gitu ya. Jadi memang sesuatu itu yang ada itu seperti fata morgana gitu ya. Tidak nyata. Berarti cari yang berarti yang nyata itu yang mana gitu kan ya. Yang hakikatnya itu yang mana gitu kan ya. Oke. Sehingga saya Pak Dr. Misno merenung juga. Kalau Endai itu mati, sana namanya Endai. Kalau Endai itu mati, yang disiksa itu ruhnya Endai atau jasadnya Endai. Kalau jasadnya Endai berarti filsafatnya Plato tidak masuk. Nggak bisa karena dia udah nggak ada. Nggak ada kan? Tapi kalau yang disiksa itu adalah ruhnya Endai, berarti filsafat Plato itu masuk. Benar. Saya berpikir ya Allah, ini 2400 tahun yang lalu Plato itu sudah mampu memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi apakah dari jasad atau rohnya saja gitu ya? Sudah mampu. Padahal Isra Mi'raj kan belum ada. Belum ada, betul. Isra Mi'raj kan baru ada pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Sementara ini adalah abad ke-5 atau ke-4 sebelum Masehi. Sekitar 10 abad ya. Jaraknya gitu. 10 abad kepada kelahiran Nabi Isa. Bertambah dengan tahun sekarang setelah Masehi, udah 2400 tahun yang lalu. Pak Plato sudah
meyakini bahwa manusia itu adalah ideanya yang ada, yang abadi. Ya, sebenarnya bisa ditarik juga sih bahwasanya sebenarnya jadi manusia itu pada hakikatnya intisarinya itu adalah idea gitu kan ya. Tetapi kemudian jasad itu juga ya tidak bisa juga dikesampingkan. Dia juga sebenarnya bukan sesuatu yang tidak nyata juga, karena buktinya ketika kita ditusuk gitu misalnya, ketika kita dicubit itu juga sakit juga. Berarti kan dia ada melebur. Tetapi memang kalau bicara tentang hakikat intisari itu adalah idea itu sendiri, kita sebenarnya ruh lah ya. Kenapa? Karena kalau ruh itu tanpa jasad itu kan berarti juga gentayangan jadinya. Nah, ketika ruh saja tanpa jasad kan nggak bisa dikatakan pandai gitu kan, nggak bisa. Pandai itu ya antara ruh dengan jasad itu jadi satu. Perkara nanti jasadnya itu akan habis, ya akan ini, itu kan memang itu bagian dari istilahnya itu fakta yang ada di bumi gitu kan ya. Kemudian tadi kalau umpamanya memang sih ini justru yang menariknya itu Pak Tendai. Jadi justru menariknya itu adalah ketika tadi misalnya Isra Mi'raj, oke lah kita nggak terlalu ini ya, misalnya tentang tadi siksa kubur atau mungkin azab tadi gitu kan ya. Kan memang ada banyak pendapat nih tentang teks gitu ya. Tapi ada juga beberapa teks yang secara jelas menyebutkan bahwa nanti ya istilahnya itu jasad itu akan ditumbuhkan kembali, ya tulang belulang, bahkan mungkin yang sudah jadi debu itu kemudian itu akan dibentuk kembali menjadi jasad yang ada. Tetapi memang gitu ya, jasad itu juga bukan jasad yang seperti yang sekarang di dunia ini, tetapi jasad yang berbeda. Karena kalau ruh saja, itu mungkin tadi banyak sekali teks-teks itu, terutama nanti memang dari sisi interpretasi, memang ya dari sisi interpretasi apakah jadi pertanyaan, jadi bisa ini juga terkait dengan agama, apakah kenikmatan di surga, orang itu masuk surga itu apakah dia jasad juga merasakan kenikmatan, jasad yang pasti bukan jasad yang di dunia gitu ya, tapi jasad yang lainnya. Kemudian ketika seseorang itu ya naudzubillah misalnya masuk ke neraka gitu, apakah hanya ruhnya saja atau mungkin dengan jasadnya. Tapi memang jasad itu jasad yang berbeda, tapi dia merasakan bahwa dia punya, kalau idea itu kan dia memang abstrak ya, artinya dia mungkin tidak punya kulit, tidak punya daging, tidak punya lidah, tidak punya ya anggota tubuh gitu. Padahal kalau secara ini di teks itu kan cukup jelas tuh bahwasannya di neraka itu ya bagian-bagian tubuh itu memang disiksa. Dengan di surga juga sama, dia juga ada tempat tidur, ada untuk makan, minum, ya kemudian dengan lawan jenisnya dan sebagainya, itu kan itu ada. Tapi itu kan memang interpretasi, tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut satu lagi Pak Dokter terakhir. Kaitannya dengan tadi di dalam surat Yasin kan disebutkan. Jadi akan diminta pertanggungjawaban. Apa itu? Mata. Iya betul, itu juga jelas juga kan. Berarti mata kita akan ada lagi kan. Sementara ruh itu kan mungkin nggak punya mata ya. Nah gitu kan. Nah kalau kita perspektif seperti itu ya. Oke, kalau yang satu lagi ya, tadi yang terakhir mungkin yang Aristoteles kan ya. Nah, Aristoteles itu adalah muridnya Pak Plato. Betul, muridnya. Jadi Pak Aristoteles itu adalah muridnya Pak Plato. Nah, pada prinsipnya Pak Aristoteles itu adalah berbeda pikirannya dengan Pak Plato. Jadi kalau kata Pak Aristoteles begini Pak. Jadi kalau kata Pak Aristoteles itu adalah bahwa manusia itu terdiri dari bentuk dan materi. Oh, jadi dua ya? Dua, bentuk dan materi. Artinya apa? Kalau yang dilihat dalam alegoria kafe itu adalah bayangan. Nah, sementara yang temannya yang dua itu keluar ruangan nih, keluar gua gitu, dan dapat menyaksikan langsung kuda itu seperti ini, bulunya bagus, tingginya sekian meter gitu kan, dapat berbunyi, dapat apa gitu, bersuara, informasi itu dibawa kembali kepada temannya yang satu. Nah, teman yang satu itu adalah tidak dapat mempercayai keadaan yang dibawa informasinya ke ada yang dua orang tadi. Nah, di situ timbul satu keyakinan lagi bahwa di dalam kebenaran itu masih ada kebenaran lainnya. Jadi multi ya, tidak satu gitu. Iya kan? Ya, tidak satu. Menurut Pak di dalam alegoria KB itu bahwa yang benar itu adalah yang dia yakini berbentuk ide tentang kuda. Tapi ketika dua orang temannya itu keluar menyaksikan kuda sebenarnya, bahwa kuda itu adalah yang dia lihat
dia indrawi. Dibawalah informasi itu kepada teman yang satu. Orang yang nggak kemana-mana. Yang kemana-mana. Yang nggak tahu kuda itu seperti apa. Dan temannya itu ternyata tidak mau meyakini informasi yang dibawa seperti itu. Jadi hikmahnya adalah di dalam sebuah kebenaran masih ada sebuah kebenaran lain. Dengan perspektif yang tadi mungkin subjektif gitu ya. Iya. Karena kalau tadi bilang berarti kan harusnya ini kalau mungkin secara logika rasional itu berarti kan yang di gua itu ya memang kebenarannya itu adalah subjektif dia karena memang konsep yang dia bangun sendiri gitu. Sementara yang dua orang itu sudah melihat walaupun tadi konsepnya agak berbeda ternyata oh ini kuda itu seperti ini gitu. Ternyata ini loh yang benar yang namanya kuda itu ya ini gitu kan. Gitu ya. Oke. Terus selain itu ada apa lagi nih yang ternyata Aristoteles ini? Pak Aristoteles mengatakan kalau di dalam benak kita itu ada kuda, Pak Aristoteles maka akan berlaku seperti dua orang temannya itu. Lihat saja kenyataannya. Berarti dia lebih ke empiris ya. Makanya kan makanya tadi ada transisi. Bagaimana menetapkan sebuah filosofi dari alam kepada konsep pikiran Pitagoras. Masuklah ke dalam Socrates. Dia sudah lebih kepada apa namanya positif ya. Positivistik kan. Masuk lagi kepada Plato. Ini juga lebih ke positif lagi. Masuk lagi kepada Aristoteles. Nah, disinilah apa namanya yang disebut kebenaran itu dapat diukur, ya, dapat diukur karena Aristoteles menyediakan alat ukurnya, Pak. Gitu, alat ukurnya disediakan. Nah, satu di antaranya kalau untuk zaman sekarang itu kita sebut dengan bahwa kebenaran itu harus memiliki 3 unsur. Ada 3 unsur ya. 1 unsur koherensi. Koherensi betul. 2 unsur korespondensi. Ketiganya adalah unsur pragmatik. Kegudaan tadi itu ya. Jadi kalau kebenaran itu ya 3 itu tadi harus dimiliki oleh sebuah kebenaran. Koherensi, koheren itu dia tadi. Betul. Dengan teori kan. Kaitan dengan sebelumnya. Sebab akibat lah gitu kan. Kemudian jurisprudensi. Korespondensi. Korespondensi. Berarti memang bisa di ini bener loh ini. Ini 3 ya. Itu ini bentuknya gitu kan. Nah, ketiga tadi itu masuk ke dalam istilah Pak Socrates itu dalam istilah apa namanya logika, Pak. Logika. Tapi berbeda dengan logika dialektika logika dari Pak Socrates. Gitu. Ya. Kalau Pak Socrates kan dialektika logikanya itu berpikirnya tentang ya, apa namanya abstrak gitu kan, karena ide kan gagasan ya. Karena yang diminta itu adalah pendapat daripada warga negara itu.